Selamat pagi kawan-kawan penjelajah. Balik lagi dengan gua Mr. Simin. Apa kabar kalian semua? Gua harap kalian masih baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Nah, pada minggu pagi yang cerah ini gua akan ngajakin kalian jalan-jalan dan ngelihat 5 tempat wisata indah di area lereng Merapi. Langsung saja kita jelajahi. Ya, kawan-kawan, sebenarnya dari tanggal 5 November tahun lalu itu kondisi di sekitar Merapi sedang mengalami status waspada. Tapi ya masih ada lah beberapa tempat wisata keren yang tetap buka dan bisa kita kunjungi. Tapi yang pasti kita harus tetap waspada dan tetap ikuti protokol kesehatan. Oke, langsung saja kita ke tempat yang pertama, yaitu wisata Bukit Kelangon. Bukit Kelangon disebut sebagai spot paling dekat dari Merapi karena jarak Bukit Kelangon ke Gardu Pandang Merapi hanya sekitar 4 km. Bukit Kelangon berada di kaki Gunung Merapi, tepatnya pada ketinggian kurang lebih 1100 meter di atas permukaan laut, dan merupakan kawasan tertinggi yang dihuni oleh warga lereng Merapi. Bahkan dari bukit ini terlihat dengan jelas Gunung Merapi dan tentunya aktivitas Gunung Merapi ketika aktif. Bukit Kelangon juga sangat direkomendasikan untuk Anda yang menyukai wisata sedikit ekstrim. Pengelola telah menyediakan fasilitas sirkuit downhill. Anda bisa bersepeda menyusuri jalur yang disediakan. Jalurnya yang naik turun dan terdapat beberapa bagian yang terjal akan menguji adrenalin Anda. Sirkuit downhill di sini diklaim sebagai yang terbaik di Yogyakarta. Tak heran kalau lokasi ini sering dijadikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan event bersepeda. Jika Anda ingin merasakan sensasi keindahan alam Bukit Kelangon lebih lama lagi, Anda bisa mencoba aktivitas camping bersama teman-teman Anda. Terdapat area khusus berkemah yang landai dan cukup luas. Menikmati segelas kopi saat senja akan terasa lebih nikmat. Apalagi ketika bangun pagi, Anda akan langsung disuguhkan gagahnya Gunung Merapi di depan Anda. Ya, itu tadi Bukit Kelangon, teman-teman. Saran dari gua, kalau mau ke Bukit Kelangon, berangkatnya pagi hari. Karena kalau kesorean, biasanya Gunung Merapinya ketutup awan. Oke, langsung saja kita ke tempat yang kedua, yaitu The Lost World Castle. Sesuai dengan namanya, wisata ini memiliki bentuk menyerupai kastil dengan arsitektur yang unik. Tidak mengherankan kalau tempat wisata ini cepat menjadi terkenal dan viral di media sosial. Bentuk bangunannya atau arsitekturnya memang keren. Berada di objek wisata ini serasa berada di negeri dongeng. Buat teman-teman yang narsis atau hobi berfoto selfie, disinilah tempatnya. Karena setiap sudut di objek wisata ini sangat bagus untuk menjadi spot foto. Ketika memasuki objek wisata ini akan disambut oleh tembok besar yang mirip tembok Cina. Objek untuk foto lain di The Lost World Castle berupa foto landmark dunia, ada spot 3D, pepohonan sakura seperti di Jepang, perkampungan suku Indian, ada objek kapal Black Pearl lengkap dengan tengkorak bajak laut, dikelilingi harta karun. Ada replika The Lost World seperti di dalam film, lengkap dengan tulang dan fosil dinosaurus. Ada spot foto sayap di mana pengunjung dapat memposisikan diri dengan tepat sehingga berada di antara kedua sayap, seolah-olah sayap itu adalah milik kamu. Ada juga spot foto Paradise Gate, di mana terdapat tangga yang naik menjulang ke atas seolah tak berujung.
Objek foto ini sangat memanfaatkan alam, karena jika kabut turun, maka akan terlihat sangat keren, seperti sedang berjalan menuju surga. Itu tadi The Lost World Castle. Saran dari gua, kalau mau ke sana, bawalah tripod atau tongsis, sehingga memudahkan teman-teman untuk selfie. Dan yang terpenting, jangan lupa bawa power bank. Oke? Selanjutnya kita akan menuju ke batu-batu besar di Stonehenge, Jogja. Sebelum berlibur ke Inggris untuk melihat Stonehenge yang asli, ada baiknya mengunjungi Stonehenge yang ada di Merapi. Memang ini replika, bukan batu yang asli. Namun pesonanya sangat indah dan sangat instagramable untuk dijadikan spot foto. Wisata yang satu ini berdiri di atas lahan rumputan hijau seluas 200 meter persegi. Meskipun hasil kreativitas manusia, namun tempat ini dirancang semirip mungkin dengan Stonehenge yang ada di Inggris, sehingga seakan-akan kita benar-benar ada di Inggris. Batu-batu yang digunakan pun berasal dari batu-batu bekas erupsi Merapi. Monumen yang dibuat serupa dengan Stonehenge ini dibuat dengan ketinggian batuannya kurang lebih 4 meter. Tentu saja ini sangat cocok bagi Anda yang suka berfoto sendiri, bareng keluarga, ataupun untuk foto prewedding. Stonehenge Jogja adalah spot wisata unik dan instagramable yang akhir-akhir ini muncul di timeline ataupun berita-berita. Selain karena keunikannya, banyak di antara pengunjung yang baru mengetahui dan penasaran dengan Stonehenge ini. Itu tadi Stonehenge, jadi nggak usah ke Inggris buat bisa berfoto sama batu ya teman-teman. Tapi saran gua, alangkah baiknya jika teman-teman mau datang ke tempat ini, itu pada waktu siang hari, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Karena sinar matahari akan membuat batu-batu di situ menjadi sangat indah sekali. Selanjutnya kita akan berwisata sambil ngopi di Warung Kopi Merapi. Warung Kopi Merapi adalah sebuah warung kopi sederhana selayaknya warung kopi biasa. Tapi di warung kopi ini mempunyai beberapa nilai plus yang membuatnya menjadi luar biasa. Bagaimana tidak? Kapan lagi Anda duduk santai menyeruput kopi sambil melihat pemandangan Gunung Merapi yang sangat gagah di hadapan Anda. Melihat bangunan dari warung kopi ini didominasi batu dan kayu. Tak banyak ornamen rumit, hanya ada beberapa tiang kayu sebagai penyangga. Di bagian dalam warung terdapat kursi-kursi dan meja dari kayu. Sedangkan di bagian luar, meja kursi terlihat unik karena menggunakan batu. Desainnya dibuat seolah menyatu dengan alam. Untuk urusan kopi, di warung kopi Merapi ini terdapat kopi Robusta dan Arabica, dan harganya sangat terjangkau. Anda bisa minum kopi Robusta atau Arabica Merapi dengan harga di bawah Rp10.000. Wow, di kota mana ada? Ada juga kopi sasetan yang harga segitu. Di warung ini juga tersedia makanan lain seperti gorengan, mie instan, sampai nasi kucing juga ada. Nongkrong sambil ngopi dan melihat pemandangan Merapi memang mengasihkan. Tapi jangan lupa untuk pulang ya bro. Selanjutnya kita akan berwisata edukasi ke agrowisata Bumi Merapi. Berkonsep agrowisata, tempat wisata ini menawarkan lebih dari sekedar belajar mengenai pertanian atau perkebunan. Di sini terdapat berbagai jenis satwa dan juga banyak permainan yang bersifat edukasi. Di dalam agrowisata terdapat kebun binatang mini, taman bunga selosia, area berkuda, area outbound, spot foto, dan masih banyak lagi tempat yang asik untuk dikunjungi. Koleksi hewan di sini juga sudah cukup banyak.
Kawan-kawan semua bisa bercengkrama dengan berbagai macam hewan yang ada di tempat ini, seperti rusa, kelinci, domba, ular, burung, kucing, sampai kambing etawa. Kamu juga bisa menemukan burung yang dilepas bebas untuk memudahkan belajar berinteraksi dengan satwa. Di bidang peternakan, kawan-kawan akan belajar memerah susu kambing etawa, memberi susu dot bagi anak kambing, memberi makan kelinci, hingga cara merawat hewan peliharaan. Dan di bidang pertanian dan perkebunan, sobat semua bisa belajar mengenai tanaman hidroponik, merawat kebun bunga, dan merawat kebun. Tempat wisata ini selain menyediakan wisata edukasi, ada juga wisata foto yang cocok untuk para pengunjung yang doyan selfie. Beberapa spot Instagramable yang tersedia di sini adalah rumah hobbit, bangunan warna-warni, rumah kayu, rumah tani, replika Santorini, sampai rumah bernuansa Eropa yang akan membuat koleksi foto kamu menjadi bertambah. Udara di tempat ini juga masih sangat sejuk. Hal tersebut tentu membuat siapa saja yang berkunjung ke tempat ini merasa betah dan nyaman berlama-lama di tempat ini. Oke teman-teman, itu tadi 5 tempat wisata indah yang ada di area lereng Merapi. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman ketika ingin berwisata ke area lereng Merapi. Oke, sampai di sini dulu video kita. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.